Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lula Arifatul Khofiah dengan NIM 2018 07 10 150. Di sini saya akan mereview penjelasan dari Bapak Ghifari tentang kepemimpinan Muhammadiyah. Baik, saya akan membahas tentang tokoh-tokoh kepemimpinan Muhammadiyah. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang tokoh yaitu Kiai Haji Ibrahim. Beliau menjadi pemimpin ketua Muhammadiyah pada tahun 1923 sampai dengan 1933. Nah, jadi sebelum Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat, ia pernah berpesan kepada para sahabatnya agar tongkat kepemimpinan Muhammadiyah sepeninggalannya diserahkan kepada Kiai Haji Ibrahim. Kiai Haji Ibrahim ini adalah adik ipar Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi mula-mula Kiai Haji Ibrahim yang terkenal sebagai ulama besar menyatakan tidak sanggup memikul beban yang berat itu. Namun atas desakan sahabat-sahabatnya agar amanat pendiri Muhammadiyah bisa dipenuhi, akhirnya dia bisa menerimanya. Lalu kepemimpinannya dalam Muhammadiyah dikukuhkan pada bulan Maret 1923 dalam rapat tahunan anggota Muhammadiyah sebagai Vorsitzender Vorbester Muhammadiyah Hindia Timur. Nah, Kiai Haji Ibrahim lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 7 Mei 1874. Ia adalah putra Kiai Haji Fadil Rahmaningrat, seorang penghulu hakim Kesultanan Yogyakarta pada zaman Sultan Hamengkubuwono ke-7. Nah, jadi setelah Kiai Haji Ibrahim selesai dalam masa kepimpinannya, dilanjutkan oleh Kiai Haji Hisham yaitu 4 sampai dengan 1936. Jadi ketua pengurus besar Muhammadiyah yang ketiga ialah Kiai Haji Hisham. Ia dipilih dan dikukuhkan sebagai ketua pengurus besar Muhammadiyah dalam Kongres Muhammadiyah ke-23 di Yogyakarta pada tahun 1934. Ia adalah salah satu murid langsung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang juga adalah seorang abdi dalam ulama Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kiai Hisham lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 10 November 1883 dan beliau wafat pada tanggal 20 Mei 1945. Jadi ia memimpin Muhammadiyah hanya selama 3 tahun saja. Pertama kali ia dipilih dalam Kongres Muhammadiyah ke-23 di Yogyakarta tahun 1934. Lalu kemudian dipilih lagi dalam Kongres Muhammadiyah ke-24 di Banjarmasin pada tahun 1935. Dan berikutnya dipilih kembali dalam Kongres Muhammadiyah ke-25 di Batavia pada tahun 1936. Nah, yang paling menonjol pada diri Hisham adalah ketertiban administrasi dan manajemen organisasi pada zamannya. Pada periode kepemimpinannya, titik perhatian Muhammadiyah lebih banyak diarahkan pada masalah pendidikan dan juga pendidikan agama maupun pendidikan umum. Hal ini tercermin dari pendidikan putra-putranya disekolahkan di beberapa perguruan yang yang didirikan oleh pemerintah.
Baik, selanjutnya ada Kiai Haji Mas Mansur, yaitu ketua pada tahun 1937 sampai dengan 1941. Nah, saya sedikit akan mengulas tentang Kiai Haji Mas Mansur. Jadi sebelum Muhammadiyah cabang Surabaya didirikan, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sudah sering melakukan hijrah ke tempat ini, dan juga tablik itu dilaksanakan berupa pengajian yang diselenggarakan di Peneleh, Surabaya. Dalam pengajian-pengajian itulah Bung Karno Muda dan Ruslan Abdul Ghani Muda untuk pertama kalinya mendengarkan penjelasan tentang ajaran Islam oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi setiap melaksanakan tablik di Surabaya, Kiai Haji Ahmad Dahlan biasanya bermalam di penginapan. Namun suatu malam didatangi seorang tamu yang memintanya agar setiap Kiai Haji Ahmad Dahlan ke Surabaya bersedia untuk menginap di rumahnya. Jadi, lalu Kiai Haji Mas Mansur ini lahir pada hari Kamis tanggal 25 Juni 1896 di Surabaya. Nah, pada masa kecilnya Kiai Haji Mas Mansur belajar agama hanya kepada ayahnya saja. Namun beliau juga belajar di pesantren Sidoresmo yang digurui oleh Kiai Muhammad Toha. Pada tahun 1906 ketika Kiai Haji Mas Mansur berusia 10 tahun, ia dikirim oleh ayahnya ke pondok pesantren Demangan, Bangkalan di Madura. Nah, di sana dia mengkaji Al-Quran dan memahami atau mendalami kitab-kitab Alfiyah Ibn Malik kepada Kiai Khalil. Nah, belum lama dia belajar di sana kurang lebih 2 tahun. Kiai Khalil meninggal dunia sehingga Mas Mansur meninggalkan pesantren itu dan pulang ke Surabaya. Nah, saya juga di sini akan membahas tentang tokoh yang paling utama, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada tahun lahir pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah bertepatan dengan 18 November 1912. Jadi beliau ini memimpin Muhammadiyah pada tahun 1912 sampai dengan 1922. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwishi dilahirkan dari kedua orang tua yang dikenal sangat alim, yaitu Kiai Haji Abu Bakar atau Imam Khatib Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta, dan Nyai Abu Bakar, yaitu putri Haji Ibrahim Huf Penghulu Yogyakarta. Nah, Muhammad Darwishi merupakan anak keempat dari 7 bersaudara, yang 5 diantaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Tak ada yang menampil silsilah Muhammadiyah Darwishi sebagai keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, seorang wali besar dan terkemuka di kalangan Wali Songo. Nah, lalu Muhammad Darwishi atau Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dididik dalam lingkungan pesantren sejak kecil dan sekaligus menjadi tempatnya menimba pengetahuan agama dan bahasa Arab. Ia menunaikan ibadah haji pada tahun 1983. Nah, pada masa kepemimpinannya ini beliau mengajarkan orang-orang untuk membaca Al-Quran, belajar tentang keagamaan. Beliau terus membimbing orang-orang yang terdekatnya itu.
Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini orang yang sangat hati-hati dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi nama asli dari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu Muhammad Darwishi. Nah, beliau mengganti nama atau diganti namanya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu setelah sepulangnya dari Mekah. Nah, setelah kepemimpinan Muhammadiyah dipimpin oleh Mas Mansur, dilanjutkan oleh Ki Bagus Hadikusumo, yaitu pada tahun 1944 sampai dengan 1953. Nah, kemerdekaan nasional Indonesia ini dilahirkan di Kampung Kauman, Yogyakarta dengan nama R. Hidayat 11 Rabiul Awal 1038 Hijriah, yaitu ia putra ketiga dari 5 bersaudara Raden Haji Lurah Hashim, itu seorang abdi dalam keputihan agama Islam di Keraton Yogyakarta. Nah, dalam usia 20 tahun Ki Bagus menikah dengan Siti Fatmah, yaitu putri Raden Haji Suhud, dan memperoleh 6 anak. Nah, salah seorang diantaranya ialah Jarnawi Hadikusumo. Nah, Ki Bagus Hadikusumo ini pada masa kecilnya sekolahnya tidak lebih yaitu sekarang SD ditambah mengaji dan besar di pesantren. Namun berkat kerajinan beliau dan mempelajari tentang kitab-kitab terkenal, akhirnya ia menjadi seorang alim, mubalik dan pimpinan umat. Ia merupakan pemimpin Muhammadiyah yang besar andilnya dalam penyusunan Muqaddimah UUD 1945, karena ia termasuk anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI. Peran Ki Bagus Hadikusumo ini sangat besar dalam perumusan Muqaddimah UUD 1945 dengan memberikan landasan ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Nah, pokok-pokok pikirannya dengan memberikan landasan-landasan itu disetujui oleh semua anggota PPKI. Secara formal, selain kegiatan tablik, Ki Bagus juga pernah menjadi ketua Majelis Tablik pada tahun 1900, Majelis Tajih anggota Komisi MPM Hotbestur Muhammadiyah pada tahun 1926 dan juga ketua PP Muhammadiyah pada tahun 1942 hingga 1953. Nah, pokok-pokok pikiran Ahmad Dahlan berhasil ia rumuskan sedemikian rupa sehingga dapat menjiwai dan mengarahkan gerakah serta perjuangan Muhammadiyah. Bahkan pokok-pokok pikiran itu juga menjadi muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Nah, setelah kepemimpinan Ki Bagus itu dilanjutkan oleh Buya Haji Ahmad Rashid Sultan Mansur, yaitu pada tahun 1956 sampai dengan 1959. Jadi beliau ini lahir di Minang tuh yang besar menjadi pimpinan Muhammadiyah atau tokoh besar Muhammadiyah, yaitu bernama Ahmad Rashid Sultan Mansur. Beliau lahir di Meninjau, Sumatera Barat pada Ahad malam Senin 26 Jumadil Akhir 1313 Hijriah bertepatan 15
15 Desember 1895 Masehi. Anak ketiga dari 7 bersaudara yang merupakan karunia Allah pada kedua orang tuanya, yaitu Abdul Somad Al-Kusaji, seorang ulama terkenal di meninjau, dan ibunya Siti Abbasiyah atau dikenal dengan sebutan Uncu Lampur. Nah, keduanya adalah tokoh dan guru agama di kampung. Baik, selanjutnya adalah Dr. Haji Haidar Nasir MSI. Beliau ini dilahirkan di Bandung pada tanggal 28 Februari 1958. Kesehariannya bekerja sebagai dosen Visipol UMY, yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mantan sekretaris PP Muhammadiyah periode 2000 sampai dengan 2005. Menamatkan pendidikan dasar di Bandung, kemudian hijrah ke Yogyakarta untuk memperoleh gelar S1 di STMPMD atau APMD Yogyakarta. Gelar S2 dan S3 diperoleh di Visipol UGM pada bidang sosiologi. Nah, menjadi anggota Muhammadiyah sejak tahun 1983 dengan nomor anggota 5549. Nah, penulis buku Muhammadiyah Gerakan Pembaruan tahun 2010 ini pernah menjadi Ketua PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah periode 1983 sampai dengan 1986, dan Ketua Departemen Kader PP Pemuda Muhammadiyah periode 1985 sampai dengan 1990. Nah, bersama istrinya Hajah Siti Nurjana yang juga Ketua Umum PP Aisyah pada periode 2015 sampai dengan 2020 ini menjalankan amanah Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar. Nah, Haidar Nasir juga menyempatkan kesibukannya sebagai Ketua Umum untuk menjadi pemimpin redaksi majalah tertua di Indonesia, yaitu Suara Muhammadiyah. Mungkin cukup sekian review yang telah Bapak Gifari sampaikan kepada kami. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu dan pengalaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.